Diriku, nasihatilah dirimu, baru engkau menasihati orang lain. Perbaiki dulu kekurangan diri sendiri. Jangan tergesa-gesa memperbaiki orang lain. Khawatir orang lain yang kau nasihatin, sedangkan diri sendiri masih perlu diperbaikin. Celakalah jika kau tahu bagaimana menyelamatkan orang lain, juga tahu bagaimana menuntut orang lain, tapi kau sendiri buta dan tak bisa melihat jalan. Tahukah engkau jika yang boleh menuntun orang buta hanyalah orang normal? Tahukah engkau bahwa yang boleh menyelamatkan orang tenggelam hanya orang yang pandai berenang? Ketahuilah diriku, orang yang boleh menuntun manusia ke jalan yang benar, ke jalan Allah, hanyalah orang yang telah mengenal Allah. Orang yang belum mengenalnya, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan orang lain ke jalannya? Manakala tauhid berada di pintu rumah, sedangkan kesyirikan berada di dalamnya, maka itulah kemunafikan yang sesungguhnya. Oh diriku, celakalah engkau ketika lisanmu bertakwa, tapi hatimu maksiat. Celakalah wahai diriku, ketika lisanmu bersyukur, tapi hatimu berpaling. Wahai diriku, tetaplah engkau dalam ketakwaan, tetaplah engkau dalam batas-batas syara', tetaplah engkau menentang hawa nafsu, menghadang bisikan syaitan, dan melawan antek-antek keburukan. Ingatlah diriku, orang mukmin selalu berperang melawan semua itu. Kepalanya tak pernah lepas dari topi perang, pedangnya tak pernah disarungkan, dan pedal-pedal kudanya tak pernah dilepaskan. Ingatlah diriku, tetaplah diri merasa menyendiri, teruslah diri merasa diawasi. Dalam kesendirianmu, engkau butuh sikap wara yang mampu mengeluarkanmu dari kemaksiatan, dari kesalahan, dari dosa. Dalam kesunyianmu, engkau butuh sebuah pengawasan yang mampu mengingatkanmu pada penglihatan zat yang maha nyata, yang selalu tertuju padamu. Engkau benar-benar butuh kepada semua itu dalam kesendirianmu. Setelah itu, barulah engkau memerangi hawa nafsu dan bisikan setan. Ketahuilah, banyaknya orang celaka, kebanyakan orang celaka karena kesalahannya, dan kebanyakan orang zuhud celaka karena syahwatnya. Oh, wahai diriku, janganlah engkau berdiri di samping nafsumu, jangan pula berdiri di samping keinginan syahwatmu, apalagi di samping duniamu. Jika itu telah terpenuhi, hidayat zat yang maha benar akan datang ke hadapanmu, sehingga kau tak lagi tersesat. Tobatlah, wahai diriku, tobatilah dosa-dosamu, palingkanlah diri dari dosa-dosamu, lalu hadapkan dirimu kepada Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala engkau bertobat, lakukanlah dengan lahir dan batinmu. Sungguh, tobat adalah jantungnya kekuasaan. Tanggalkan pakaian kemaksiatan, bertobatlah setulus-tulusnya, wahai diriku, dan malulah dengan sebenar-benarnya kepada Allah, bukan sekadar basa-basi. Sadarlah. Tobat semata, amalan hati yang dilakukan setelah penuhnya anggota badan dengan amalan-amalan syara'. Jika anggota tubuh memiliki amalan, hati pun demikian. Namun perlu diingat, ketika engkau menjalankan amalan itu, tidak akan yang diterima, tidak akan ada yang diterima kecuali yang ikhlas karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Walhasil, tidak ada ucapan yang diterima tanpa amal, tidak ada amal yang diterima tanpa ikhlas dan sejalan dengan ketentuan sunnah. Hadapi
hadapilah penyakitmu dengan sabar. Sambutlah kesembuhan dengan syukur. Alhamdulillah. Wahai diriku, jika datang suatu penyakit kepadamu, hadapilah dengan kesabaran. Hadapilah dengan kesabaran. Tenanglah sampai obatnya datang. Setelah obat itu datang, sambutlah dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Jangan jadikan dunia sebagai pusat perhatianmu, wahai diriku. Jangan jadikan apa yang engkau makan, apa yang engkau minum sebagai titik perhatianmu. Begitupun dengan pakaian yang ingin engkau pakai, wanita yang ingin kau nikahi, rumah yang ingin kau tempati, dan harta yang ingin kau kumpulkan. Ingatlah, semua itu hanyalah keinginan hawa nafsu dan tabiat burukku. Justru jadikanlah Tuhanmu dan kenikmatan yang ada pada di sisinya sebagai pusat perhatianmu. Allah, 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 Rabbal Alamin. Wahai diriku, engkau diciptakan bukan untuk selamanya, maka beramallah dengan benar dan ikhlas. Wahai diriku, engkau diciptakan di dunia bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk bersenang-senang di dalamnya. Maka ubahlah cara pandangmu terhadap perintah-perintah Allah yang kurang kau senangi. Sesungguhnya keimanan itu ucapan dan perbuatan. Artinya ketika engkau telah mengucapkan la ilaha illallah, sejatinya engkau telah berikrar, sehingga tatkala ada yang bertanya, hai orang yang berikrar, apakah engkau memiliki bukti atas ikrarmu? Apa buktinya? Jawabanmu tentunya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, bersabar menghadapi ujian, berserah diri pada ketetapan dan takdir, dan seterusnya. Itulah bukti-bukti ikrarmu, wahai diriku. Betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya maksiat yang telah engkau lakukan, namun amalmu begitu sangat sedikit sekali, wahai diriku. Santunilah orang-orang fakir dengan sedikit hartamu. Jangan pernah kau tolak satupun orang yang meminta-minta, sementara kau sanggup memberinya, sedikit maupun banyak. Wakafkanlah pemberianmu sebagai wujud cintamu kepada Allah. Bersyukurlah kepadanya karena Dia telah memberi dan memampukanmu untuk melakukan itu. Rugilah engkau karena orang yang meminta-minta adalah hadiah dari Allah. Apabila engkau mampu memberinya, bagaimana mungkin engkau mengembalikan hadiah tersebut kepada zat yang menghadiahkannya? Bagaimana mungkin engkau menyimak nasihatku dan menangis di hadapanku, tapi tatkala ada orang fakir yang datang, hatimu malah keras? Semua itu menunjukkan bahwa menangismu dan menyimakmu belum karena Allah, belum karena Allah. Wahai diriku, istighfarlah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar